wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandri Sundari dengan NIM C2386201039 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mewawancarai seorang guru untuk memenuhi tugas mata kuliah pedagogik. Adapun tema wawancaranya yaitu tentang pendidikan di masa kini dan masa depan. Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan ataupun ilmu, tetapi juga perlu pembentukan karakter, keterampilan, dan kesiapan menghadapi tantangan di masa depan. Dengan banyaknya perubahan dalam dunia pendidikan, termasuk perkembangan teknologi, perubahan kurikulum, dan dinamika sosial. Penting bagi kita untuk memahami bagaimana semua ini mempengaruhi siswa, guru, dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu, selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Juga. Sebelumnya mohon terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya untuk diwawancari oleh saya Ibu. Tema wawancara kali ini itu tentang pendidikan masa kini dan masa depan. Sebelum dimulai sesi wawancaranya, boleh Ibu perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Fadila Tumisa, tempat mengajar di SNPN 2 Cipaku, mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik Ibu, kalau begitu langsung saja Ibu ke pertanyaan pertama. Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengajar generasi muda saat ini? Tantangan terbesarnya itu pada saat ini itu anak-anak itu sudah mulai bermain itu bukan seusianya lagi, ya, karena memang generasi ini adalah generasi Gen Z, ya, yang mana kita itu beradaptasinya tidak hanya di rumah, ya, di rumah juga tidak beradaptasinya bersama orang tua, tetapi beradaptasinya dengan dunia luar, ya, yang mana anak-anak itu rentan sekali, ya, sangat mudah untuk mengakses dunia luar, ya, karena semakin mudah untuk mengaksesnya mau melalui handphone, dan orang tua juga kurang memperhatikan handphonenya anak-anak, ya, dan dampak besarnya itu ya memang dari mulai pergaulannya juga sangat signifikan beda dengan yang dulu, dengan yang sekarang, dan anak-anak itu mudah untuk mengetahui lawan jenisnya, ya, yang bukan muhrimnya, misalkan kalau di PPAI itu, ya. Dan juga anak-anak itu zaman sekarang itu banyak sekali kegiatan yang mana kegiatannya itu kurang positif, ya, di luar sekolah, dan pergaulan-pergaulan yang tidak diinginkan oleh orang tuanya dan orang tuanya tidak mengetahuinya, ya, sehingga tantangan terbesar kita sebagai guru itu sangat besar, yang mana tidak hanya anak-anak itu dari pengetahuan dan akhlak juga harus yang nomor satu, ya. Kalau misalkan ingin maju pendidikan kita, akhlaknya itu zaman sekarang itu harus lebih ditekankan daripada pengetahuan. Baik Ibu, lanjut ya. Saat ini pendidikan Indonesia itu kan menggunakan kurikulum merdeka. Bagaimana pengalaman Ibu gitu dalam beradaptasi dengan kurikulum merdeka ini? Ya, kurikulum merdeka ini adalah salah satu kurikulum baru, ya, mungkin, dan dari mulai kurikulum 13, ya, yang hanya menggunakan buku, tetapi yang kurikulum merdeka itu sekarang lebih banyak anak-anak itu menjadi jati dirinya sendiri, ya. Ada yang anak-anak itu berkreatif, ya, yang mana di dalam P5 itu anak-anak itu belajarnya itu tidak hanya di kelas, tetapi dia juga harus menghasilkan hasil karya, ya, yang mana kurikulum merdeka itu sangat cocok untuk anak-anak yang SMP, ya, yang mana yang mencoba untuk hal-hal kegiatan baru itu sangat bagus kalau misalkan untuk di SMP 2 Cipaku. Dilanjut lagi Ibu, bagaimana gitu pengaruh teknologi seperti e-learning terhadap metode pembelajaran di sekolah? Ya, untuk metode e-learning itu sangat membantu bagi kegiatan belajar dan mengajar kegiatan siswa dan guru, sangat membantu, apalagi untuk saya tenaga pendidik itu sangat membantu karena memang kita mengetahui keadaan lingkungan, keadaan misalkan perbedaan budaya, perbedaan etnis,
itu bisa dilihat menggunakan teknologi yang mana kita hanya klik saja YouTube mungkin, dan di situ ada contoh-contohnya gitu. Itu sangat memudahkan kami sebagai pendidik. Baik, dilanjut Ibu. Apakah penggunaan teknologi dalam pendidikan membuat siswa menjadi lebih mandiri gitu, atau justru menjadi ketergantungan pada perangkat? Nah, untuk mandiri untuk teknologi itu ada sisi positifnya pasti ada, dan ada sisi negatifnya juga ada ya. Kalau sisi positifnya memang memudahkan, kata ibu tadi ya, memudahkan anak-anak itu untuk mengakses apapun yang dia bisa. Tetapi sisi keduanya itu, anak-anak justru sangat ketergantungan jika kita tidak bisa memperhatikan ya kegiatan anak tersebut. Jadi kita juga di sisi lain harus tetap memperhatikan ya. Kita kalau di SMP Cipaku 2 itu, kalau misalkan ada pembelajaran yang menggunakan teknologi itu, anak-anak itu diinformasikan terlebih dahulu sebelumnya ya. Jadi kalau di sekolah saya itu memang lebih efektif kalau menggunakan teknologi ya. Pembelajaran e-learning itu sangat efektif karena memang pas pada posisinya gitu ya, digunakan pada saat kita butuh. Pertanyaan terakhir ya Ibu, apa harapan Ibu gitu untuk pendidikan di Indonesia untuk di masa yang akan mendatang? Ya, pendidikan di Indonesia yang akan mendatang mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi. Kita sebagai guru berharap gitu ya, mudah-mudahan anak didik kita itu yang mana pemerintahan sekarang itu mencapai generasi emas 2024 itu mudah-mudahan tercapai pada saat tahun 2045 ya. Dan mudah-mudahan juga harapan saya itu anak-anak itu bisa lebih ya, bisa lebih mengetahui wawasan yang luas ya, wawasan yang global, yang mana anak-anak itu tidak hanya diam di tempat saja ya, tidak hanya diam di Cipaku saja mungkin ya. Kita harus pendidikan itu lebih bermutu kembali ya, yang mana kalau misalkan anak-anak lebih dibebankan ya kepada pengetahuan lebih banyak pengetahuan itu, kalau misalkan menurut saya ya, menurut saya itu kurang baik ya. Jadi untuk pembebanan pembelajarannya itu sedikit mungkin lebih dikurangi sedikit ya, karena memang beban-beban anak SMP itu kalau misalkan sekarang itu terlalu besar kalau kata saya ya. Jadi mata pelajarannya terlalu tinggi kalau kata saya ya, karena memang anak-anaknya juga, SDM-nya juga kita harus disesuaikan juga, bersama sekolahnya juga harus disesuaikan ya. Jadi kalau bisa transformasi untuk pendidikan ke depannya, untuk kurikulumnya mungkin untuk RPP-nya tidak dirubah-rubah ya, karena memang beda menteri beda kebijakan, dan mudah-mudahan tetap pada yang seperti itu, tetapi kita fokus kepada peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Tidak ada lagi perubahan-perubahan yang membuat kami itu sangat resah gitu ya menghadapi zaman sekarang itu. Dan tugas kami itu hanya mengajar ya, bukan untuk administrasi. Ibu mungkin pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih Ibu sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Mudah-mudahan pengalaman yang Ibu sudah sampaikan menjadi pembelajaran bagi saya. Iya. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.